Baik, teman-teman sekalian, hari ini saya ingin membahas satu isu yang sebenarnya ini dibahas di pertemuan yang ke-9 kalau tidak salah atau ke-10, tapi saya ajukan supaya nanti bisa lebih optimal ini. Baik, tema kita pagi hari ini adalah economic problem. Jadi problem ekonomi. Nah, nanti kaitannya dengan tafsir Al-Qur'an apa nanti kita akan lihat. Sudah tampak nggih? Saya tidak buat PowerPoint, saya lebih suka kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau lagi nggak mood bikin PowerPoint, ya saya bikin mind map seperti ini sehingga lebih mudah untuk dicerna menurut saya. Lebih simpel cuma satu file, kalau PowerPoint kan banyak banget filenya. Baik, economic problem. Kita punya tema problem ekonomi. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya apa sih problem ekonomi kita gitu kan. Kenapa kok kita butuh ilmu ekonomi kayak gitu? Nanti kita akan tapi sebelum ke sana saya ingin menelaah ini dulu. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 14. Teman-teman tilawahnya sudah sampai Ali Imran ya. Dari puasa pertama sampai hari ini sudah sampai Ali Imran insyaallah ya. Udah 10 juz lah. Dan 3 hari udah 10 juz. Cukup untuk satu hari teman-teman ngaji 5 juz aja nggak terasa kok. Sekali duduk aja 1 juz itu paling 15 menit, 20 menit selesai. Kalau sehari 5 juz ya nanti khatamnya bisa lebih banyak dan pahalanya bisa lebih banyak. Baik, Ali Imran ayat 14. Nah, saya ingin satu teman saya membaca di sini, ada siapa yang hadir? Kita cek dulu. Adityo ada Adityo. Adityo Wiwit Kurniawan. Ada Adityo? Ada, Pak. Baik, Ada, Adityo Pak. minta tolong dibaca ini Ali Imran 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Iya sekali. Artinya, Pak? Ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Baik. Jazakumullah khairan Aditya Wiwit Kurniawan atas pembacaannya. Mudah-mudahan berkah pagi ini diawali dari Ali Imran. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Dihiaskan. Zuyina itu zayyana artinya menghiaskan. Kalau zuyina itu kalau kita belajar nahwul Quran ya, zuyina berarti dia apa? Pasif bentuknya. Artinya majhul, zuyina dihiaskan, dijadikan indah. Kalau terjemahan Kemenak 2019 dijadikan indah. Kalau ada terjemahan lain nanti kita akan temukan dihiaskan gitu. Linnasi kepada manusia apa? Hubus syahwat. Kecintaan kepada syahwat. Kalau di sini diartikannya apa yang diinginkan. Syahwat itu apa yang diinginkan. Tapi sebenarnya syahwat itu lebih kompleks ya, bukan cuma apa yang diinginkan saja. Kalau di beberapa tafsir syahwat itu ada yang menafsirkan syahwat itu adalah keinginan yang sifatnya duniawi. Bukan keinginan yang sifatnya ukhrawi. Nah, nanti ada beberapa penafsiran seperti itu. Namun, saya ingin menggarisbawahi saja bahwa syahwat itu tidak hanya diartikan dengan keinginan, tapi syahwat itu punya arti yang cukup dalam, yang kompleks sekali. Jadi, secara default, manusia itu dihiaskan kepada manusia apa? Cinta kepada apa? Satu an-nisa, kepada perempuan. Suka kepada perempuan. Kalau laki-laki ya kepada perempuan, kalau perempuan ya kepada laki-laki. Suami ya cinta kepada istrinya, istri ya cinta kepada
suaminya. Itu default-nya, itu fitrah manusia. Dia mencintai istri, mencintai suami, itu fitrah. Lambangnya di sini an-nisa karena nisa itu biasanya laki-laki itu yang mendekat ke perempuan, bukan perempuan yang ngoyak-ngoyak laki-laki biasanya itu. Jadi mungkin ini secara adat nisa didahulukan. Wal banina, dan kemudian juga anak-anak. Banin itu jamak dari ibnun. Ibnun jadi banin, ya. Artinya anak laki-laki. Tidak hanya anak laki-laki, anak perempuan juga. Kemudian wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Kalau harta cuma sedikit ya biasa aja itu kan, nggak terlalu menarik gitu. Tapi kalau dia sudah banyak, dan kalaupun harta sedikit itu dimiliki, tentu akan ada keinginan untuk menambah lagi. Jadi modelnya harta yang terus banyak berkembang. Hartanya dari apa aja? Minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan juga perak. Wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Orang Arab dulu kudanya itu kuda khusus ya, kuda Arab itu agak pendek tapi dia larinya kuat, cepat gitu. Wal an'ami wal hars, dan juga hewan ternak, wal hars, dan sawah ladang. Dzalika mataul hayati dunya, itu semua jadi yang disebutkan tadi dari nisa, banin, qanatir muqantarah, dzahab wal fiddah, khail musawwamah, al-an wal hars, itu semua adalah kenikmatan hidup dunia. Tetapi jangan lupa wallahu indahu husnul ma'ab, Allah memiliki kenikmatan yang lebih dari itu semua, dan di sisi Allah tempat kembali, yaitu surga. Baik, kita lihat. Nah, zina linnasi hubbus syahwat. Jadi dizinahkan. Zinah itu adalah hiasan, dihiaskan kepada manusia cinta kepada hal-hal yang disebutkan ini. Jadi yang dituju di sini adalah semua manusia ya, bukan cuma orang muslim, jadi semua entitas manusia. Tidak pandang bulu, tidak melihat rasnya Jawa, Sunda, Sumatera, Bugis ya, Melayu, tidak melihat rasnya apa. Tidak melihat warna kulitnya, tidak melihat bahkan agamanya tidak dilihat. Jadi semua manusia rata kena apa? Cinta kepada wanita, ya, laki-laki, anak-anak, harta yang banyak, emas, perak, kuda, kemudian juga hewan ternak dan juga ladang. Ini cinta. Jadi kita secara fitrah mencintai hal-hal tersebut. Maka kalau di Ramadan ini kan tempat kita singgah sementara waktu ya Ramadan ini. Jadi Ramadan ini kita diperintahkan untuk mengambil bekal. Salah satu syariat di dalam bulan Ramadan adalah menitipkan bekal. Jadi bukan cuma mengambil bekal, tapi menitipkan bekal. Gimana caranya menitipkan bekal? Bersedekah kepada orang lain. Karena ketika kita bersedekah, harta yang kita sedekahkan itu kita titipkan ke orang lain. Tidak akan hilang itu harta. Kalau kita mati, kita pakai harta kita buat beli baju, mati harta kita bersama kita. Itu habis baju kita bersama kita. Habis pulsa kita bersama matinya kita. Tapi kalau harta kita titipkan ke orang, itu nanti orang itu akan bawakan harta itu ke akhirat. Kita unduh harta itu di akhirat tanpa kita bayar orang itu. Orang itu membawa harta kita sampai ke akhirat. Jadi termasuk syariat di bulan Ramadan, sunnahnya adalah memperbanyak sedekah. Nah, teman-teman sisihkan penghasilannya untuk kemudian jangan lupa bersedekah lebih banyak. Bukan cuma bersedekah biasa ya, bersedekah lebih banyak. Sebanyak mungkin bersedekah di bulan Ramadan, karena pahalanya bighairi hisab, tanpa ada hitung-hitung di bulan Ramadan. Jadi syahwat untuk mencintai harta benda, mencintai dunia ini kepada semua manusia ini dihiaskan itu. Jadi semua manusia punya kecenderungan itu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menghiaskan kecenderungan itu? Nih, siapa yang menghiaskannya? Allah. Allah, betul nggak yang menghiaskan syahwat itu ke manusia? Allah. Kalau yang memandang itu Allah, berarti kalau penafsiran itu kita tafsirkan yang menghiaskan kesenangan itu adalah Allah, berarti konteksnya adalah kesenangan itu sebagai ujian bagi kita. Jadi kesenangan itu sebagai ujian bagi manusia. Kalau yang menghiaskan adalah Allah. Tapi nanti ada beberapa penafsiran yang menghiaskan itu bukan Allah. Apa? Justru syaitan. Syaitan. Nah, kalau setan yang menghiaskan, berarti memang ini dijadikan sebagai challenge ya, sebagai tantangan bagi manusia untuk menaklukkan syahwat itu. Kalau orang itu asalnya suka sama barang berharga, harta yang banyak, tapi ada loh orang-orang yang bisa memuasai itu.
Ketika dia dikasih, dia mengatakan tidak. Jadi puasa itu tidak cuma menahan lapar dahaga ya. Puasa itu melatih kita untuk mengatakan tidak kepada dunia yang berkata iya. Kita dituntut untuk berkata ya, tapi ada kalanya kita berani untuk mengatakan tidak, itu puasa. Jadi kita harus jujur. Kalau itu harus kita katakan iya, ya katakan iya. Kalau itu harus kita katakan tidak, ya katakan tidak. Dan jangan semua hal yang ditawarkan kepada kita, kita katakan iya. Tapi ada kalanya kita puasai dengan perkataan tidak. Jadi puasa itu mengajarkan kepada kita untuk mengiyakan apa yang seharusnya diiyakan, dan menidakkan apa yang seharusnya ditidakkan. Jadi kaitannya dengan batas ini. Nah, kalau itu dihiaskan oleh setan, kesukaan kita kepada harta, kepada makanan, kepada syahwat, kekuasaan, maka ada kalanya kita mengatakan tidak di dalam puasa ini. Gitu. Nah, ini nanti siapa yang menghiaskan? Kalau Allah berarti konteksnya itu adalah ujian bagi manusia. Kalau setan ini berarti adalah tantangan yang harus ditaklukkan. Setan ini yang ditaklukkan. Gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke problem ekonomi, teman-teman harus paham konsep ini. Perempuan dan anak-anak, jenis hartanya ya kita lihat ya. Jenis hartanya tadi yang disebutkan apa? An-nisa wal banin, jadi perempuan dan anak-anak. Ya, kita suka sama anak-anak kita cinta sama anak-anak kita cinta sama istri kita, cinta sama suami kita. Itu kan kecintaan manusia kepada sejenis manusianya. Tapi itu juga syahwat. Dan ketika puasa kita perlu untuk mengendalikan itu. Misalkan gini, kalau kita main setiap hari sama anak kita lebih banyak, tapi kalau waktu puasa kita perlu mengurangi waktu bermain itu, memuasai, bercengkrama dengan anak istri, misalkan untuk membaca Al-Quran, untuk membaca mushaf, ya kan, menelaah Al-Quran di masjid, misalnya lebih panjang daripada waktu biasanya. Itu kan puasa juga gitu. Dan semua orang defaultnya puasa loh. Kalau tidak pakai puasa, model hidup kita kacau kita. Kita punya pakaian di lemari itu 20 pasang misalkan. Tapi apakah semua pakaian 20 pasang di lemari itu kita pakai? Kan tidak, kita juga harus menguasai itu. Hanya 1-2 yang kita pakai, atau 1 yang kita pakai. Kita punya sepatu 3-4 pasang di rumah. Tapi kita memakai sepatu itu cuma 1 pasang. Artinya kan kita puasai sisa yang lain. Kalau kita hidup tidak dengan mekanisme puasa, maka semua sepatu kita pakai dalam 1 kali waktu. Semua baju kita pakai dalam 1 kali waktu. Dan itu akan kacau kehidupan manusia. Jadi yang pertama jenis hartanya adalah perempuan dan anak-anak. Kemudian jenis harta yang kedua wal qanatiril muqantarah. Jadi harta yang berlimpah. Dalam jenis apa saja? Kuda, kemudian ada emas perak, ada kuda, ada hewan ternak, sawah ladang. Nah, ini kalau saya peras, saya coba memeras ini ya. Saripatinya ini sebenarnya adalah simbol. Jadi tidak semata-mata semua harta adalah emas dan perak, tidak. Emas dan perak itu simbol apa sih? Emas dan perak itu sumber perhiasan, sumber peralatan. Jadi kita membutuhkan teknologi ya kan, emas yang berupa emas itu kan bisa jadi peralatan, alat khusus ya misalkan. Kemudian jadi perak itu kan bisa jadi peralatan juga, bisa jadi perhiasan. Dan kecintaan kita kepada tools, alat dan juga kepada perhiasan ini menyimbolkan emas perak tadi. Nah, kemudian kuda ini simbol dari apa? Kendaraan. Kalau dulu orang Arab nggak punya Mercy, nggak punya BMW, nggak punya Tesla, mobil listrik, nggak punya mobil-mobil keren di zaman kita. Tapi sekarang ada mobil-mobil yang tidak ada di orang Arab dulu. Nah, kenapa kok Allah turunkan bahasanya kuda? Karena dulu yang paling relevan adalah kuda ketika ayat ini turun. Tetapi ketika sekarang kontekstualisasinya lebih luas. Dia bisa kendaraan dalam bentuk yang lain. Kemudian hewan ternak ini juga sekaligus sawah ladang, ini simbol dari sandang, pangan, dan juga papan. Jadi semua ini defaultnya kita suka, kita cinta. Ya, tetapi kecintaan itu apakah harus kita kendalikan atau ininya yang terbatas? Nanti kita lihat, kita coba cek ke sini ya teman-teman. Jadi ini ayat ini sebagai landasan kita dulu. Kita masuk ke problem ekonomi sekarang. Baik. Pertanyaan, kenapa kita butuh ilmu ekonomi? Kenapa? Ngapain kita harus belajar ilmu ekonomi? Teman-teman yang orang ekonomi syariah ini harus tahu kenapa kita butuh ilmu ekonomi. Dewi Rahmawati ada? Dewi Rahmawati ada?
Fitri Yuliani. Iya, Pak. Ya. Kenapa kita butuh ilmu ekonomi? Fungsinya buat apa ilmu ekonomi itu? Kenapa kita belajar ilmu ekonomi? Apa, Fit? Karena dapat membantu kita untuk kegiatan Ya. yang Kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien. Karena ilmu ekonomi itu banyak apa ya, Pak? Dalam kehidupan sehari-hari itu loh, Pak. Buat apa itu? Kenapa kok belajar itu? Untuk memudahkan, ya kan? Ya, untuk memudahkan itu loh, Pak. Memudahkan dalam urusan apa? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Kalau mudah berarti ada kegiatan yang sulit, ya kan? Karena Iya, kita Pak. butuh ilmu itu untuk memudahkan. Berarti sebelumnya sulit, gitu ya, Fitri ya? Iya, Pak. Kalau sulit itu identiknya dengan problem apa dengan masalah itu? Dengan masalah. Dengan masalah. Kenapa kita butuh ilmu ekonomi? Karena kita menghadapi ini, teman-teman sekalian, masalah ekonomi. Nah, yang disampaikan Fitri tadi itu. Untuk mempermudah ini, memecah ini loh masalah ekonomi supaya cair itu gimana? Kita belajar ilmu ekonomi. Nah, gitu ya. Terima kasih Fitri. Karena ilmu ekonomi kita pakai buat memecahkan masalah ekonomi ini gitu. Kenapa kita butuh ilmu ekonomi? Karena ada masalah ekonomi. Sekarang kita lihat. Kenapa ada masalah ekonomi? Nah, teman-teman bisa mencerna gambar ini coba. The basic economic problem. Ekonomi problem yang paling basic ini kayak gini. Coba teman-teman lihat dulu gambar ini. Nanti jelaskan ke kita. Kira-kira ini gambar ini menjelaskan tentang apa? Saya ingin satu mahasiswa di sini. Ada banyaknya ibu-ibu ya. Oh, ini kan bulan Ramadan ya. Coba Ramadhania Rahayu. Ramadhania Rahayu. Ada Ramadhania? Kayaknya masih itikaf di masjid ya. Satu lagi ini bulan Al-Quran. Siti Qur'ani. Ada Siti Qur'ani. Siti Qur'ani. Imamah. Siti Qur'ani Imamah. Oh, masih baca Quran. Ya, ada, oh ya. Siti Qur'ani. Siti Qur'ani Imamah. Panggilnya apa nih? Qur'ani ya. Dari gambar ini, yang Siti pahami apa nih? Masalah ekonomi itu sebenarnya apa? Ayo coba. Masalah ekonomi itu terjadi karena adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial, si kaya, si miskin gitu. Dari gambar ini, dong, kesenjangan sosial, ya. Oh, ya Pak. Gimana, Siti? Masih tersambung? Masih, Pak. Oh, ya, gimana? Kesenjangan sosial gimana? Saya belum nangkep poinnya. Masalah ekonomi itu terjadi karena keinginan manusia yang keinginan manusia yang apa? Unlimited, ya. Sumber daya ya. Siti coba. Resource itu artinya apa resource? Sumber daya, Pak. Oke, sumber daya. Kalau ini apa? Scarce apa? Minyak goreng kemarin mengalami ini loh. Apa itu? Langka. Langka. Nah, jadi sumber daya yang langka. Human wants are unlimited, but resources are scarce. Jadi keinginan manusia itu tidak terbatas, tetapi resources-nya, sumber dayanya apa? Langka. Akhirnya terjadi apa tuh, Siti?
Kalau keinginan manusia itu tidak terbatas ya, maunya ingin terus. Tadi zuyina linnasi hubbus syahwat tadi di ayat pertama tadi, itu ingin terus pengennya, tapi sumber dayanya terbatas, maka terjadi apa? Kelangkaan, ya kan? Ya coba teman-teman lihat di sini, human want. Jadi keinginan manusia ini di sini unlimited, maunya apa aja semua tuh manusia. Pengen beli ini, pengen beli itu, ya kan? Pengen pelesir kemana, pengen traveling kemana, pengen pergi sama siapa, kapan. Jadi tidak terbatas. Tapi resources-nya langka, sumber dayanya langka, ini produksinya nggak bisa ini. Maka kita mengalami satu problem besar ini di sini. Nah, ini problem ekonomi di sini muncul. Nanti kalau di dalam ekonomi kontemporer, ekonomi konvensional, ya ekonomi barat, paradigma barat, ini akan dipecah. What produk? Jadi produk apa kalau ini langka, memang produk apa yang harus dikeluarkan kalau sudah langka kayak gini? Atau who for? Jadi untuk siapa produk itu nanti dikeluarkan? Intinya ini adalah basic economic problem. Jadi problem ekonomi yang paling basic menurut apa? Paradigma barat. Menurut paradigma barat. Jadi keinginan manusia yang unlimited, resources-nya langka. Kan sumber daya alam ini langka apa enggak langka nih? Langka ya, langka sumber dayanya gitu. Tapi keinginan kita mau segala macam. Hutan kita tuh kan terbatas tuh Indonesia. Nah, sekarang ada jual karbon juga tuh, karbon kredit karbon ya Indonesia tuh. Tapi hutannya kan langka. Tapi kita ingin pakai tisu terus, gitu. Kita ingin pakai mebel kita buat terus, mebel kita rusak terus, gitu kan. Tapi reboisasi hutan tidak dilakukan, maka akhirnya jadi langka. Hutan-hutan ditebangi dibuat ladang sawit. Padahal hutan-hutan itu produksi kayu, dibuat ladang sawit yang cuma bisa produksi minyak sawit. Jadi langka akhirnya. Maka disinilah muncul economic problem. Ini basicnya ya. Gap, intinya adalah gap. Adanya kesenjangan antara apa? Kebutuhan, keinginan manusia dengan sumber daya. Ini sumber daya ekonominya terbatas, kebutuhan manusianya tidak terbatas. Ini gap. Jadi ada kesenjangan di antara keduanya. Nah, catatan kita apa? Keinginan manusia yang tidak terbatas dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya given. Nyambungnya ke ayat yang tadi loh teman-teman. Ini kita sambungkan ke ayat sini nih. Zuyyina linnasi. Jadi dihiaskan kepada manusia. Dihiaskan untuk manusia. Berarti keinginan atau syahwat manusia itu kan dihiaskan. Berarti manusia tidak aktif ya. Manusia pasif menerima penghiasan itu. Kecenderungan itu dihiaskan kepada manusia. Berarti kan given tuh ya. Berarti dia kan pemberian ya, bukan usaha manusia itu sendiri, tetapi dia given. Keinginan manusia yang tak terbatas tersebut dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya given, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Nah, ini jadi polemik ini nanti gitu. Sehingga fokusnya apa? Karena keinginan manusia itu adalah given, adalah sesuatu yang default, sesuatu yang default, maka fokusnya bukan untuk mengendalikan sesuatu yang default ini. Fokusnya apa? Fokusnya adalah ini, teman-teman sekalian. Sumber daya ekonomi. Maka bagaimana kemudian seseorang bisa menghemat sumber daya ekonominya? Sampai di sini paham ya? Baik, saya ulangi. Teman-teman harus paham konsepnya. Ini basic problemnya adalah, ini paradigma barat ya, paradigma barat. Basic problemnya apa? Sumber daya manusia terbatas, keinginan manusia tidak terbatas. Ya, sumber daya ekonominya ini terbatas, keinginan manusia tidak terbatas. Padahal menurut paradigma yang kita pahami selama ini, keinginan manusia itu adalah given. Keinginan manusia itu default. Nggak bisa ditolak. Manusia itu fitrahnya suka sama harta benda, suka sama sumber daya ekonomi. Fitrahnya gitu. Sehingga karena itu sudah fitrah, maka fokus penyelesaian masalahnya adalah bagaimana sumber daya ekonominya ini bisa kita manajemen. Bukan manajemen di dalam keinginan manusianya, tapi manajemen kepada sumber daya ekonominya. Maka dimulailah kemudian
menanam pohon itu harus diiringi dengan penghijauan ulang, tanam ulang. Harus kemudian penggunaan bensin, BBM, ya, Pertalite yang Pertamax yang baru naik ini ya, itu harus diirit. Nah, sekarang pakai panel surya, mobil listrik. Kalau listriknya sumber dayanya masih pakai batu bara, sekarang dimulai pakai energi terbarukan, pakai ombak di laut misalkan, atau pakai kincir angin. Sumber daya ekonomi yang diatur, bukan kebutuhan manusianya. Ini adalah perspektif yang kita kenal selama ini, perspektif Barat. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Jadi problem ekonomik adalah apa? Ini sumber daya terbatas, keinginan manusia tidak terbatas. Maka kemudian fokus penyelesaiannya adalah bagaimana sumber daya ini bisa dimanajemen dengan baik. Karena keinginan manusia itu kan nggak ada batasnya, terus ingin aja gitu. Nah, ini pandangan atau paradigma the basic economic problem menurut paradigma Barat. Baik. Sekarang bagaimana Islam memandang? Kita lihat pandangan Islam. Kita mungkin 40 menit aja ya, nggak usah lama-lama karena ini puasa. Saya ingin teman-teman memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah juga. Gitu. Kuliah oke, ibadah juga jalan. Nah, kan mantap. Bagaimana Islam memandang? Teman-teman sekalian, coba lihat di sini. Saya ingin satu teman membaca surat ini. Ini adalah surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Nanti artinya teman-teman akses sendiri di penerjemahan. Tadi udah bapak-bapak, sekarang ibu-ibu ya. Nanti tadi ibu-ibu ya. Tadi yang baca kan Wiwit tadi, Adityo. Yang pertama tadi ayat. Sekarang ibu-ibu aja. Ibu nggak usah takut, Bu, nggak apa-apa. Mana ya? Yunita, mana Yunita? Yunita. Yunita ada? Yun? Masih sholat duha? Ya, Pak. Oh, ada. Kirain lagi sholat duha. Coba Yunita bisa dibaca ini 2 ayat. Allahul ladzi khalaqas samawati. Allahul ladzi khalaqa as-samawati wa ala arda wa attala mina us-samai mala'an fa akhraja bihi mina asyamarati rizqan lakum wa sakkara lakumul fulka litajri'a fi al-bagri bi amri wa sakkara lakumu ula anhar. Lanjut, Pak. Lanjut. Pahalanya biar banyak. Lanjut. Wa sakkara lakumus samsa wal qamara Daibain. Wa sakkara lakumul laila wan nahar. Ya. Lanjut. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi latusuha. Ya. Inna ala insana latalumun hafar. Baik. Terima kasih Yunita. Yunita udah dapat berapa juz tilawahnya? Baru enggak puasa, Pak. Oh, nggak puasa. Aduh, ya mudah-mudahan nanti ketemu tengah puasa ya. Bisa Ya, tengah-tengah Pak. nanti. Nah, baik, terima kasih Yunita. Ya, Pak. Teman-teman sekalian, coba diperhatikan ayat ini penting ya. Nanti terjemahannya dicek sendiri nih, udah saya kasih alamatnya di Ibrahim 32-34. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'a. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langitnya ini jamak nih, plural ini. Was samawat ini langit-langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah turunkan dari langit itu ma'a, air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dengan turunnya air itu Allah keluarkan apa? Samarat, buah-buahan.
rizqan lakum sebagai rizki bagi kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka, dan Allah perjalankan bagi manusia itu, bagi kalian fulka. Apa fulka? Kapal ya. Jadi bahtera. Litajriya fil bahar, untuk bahtera itu bisa melaut, bisa berjalan di laut, bi amrihi dengan kuasa Allah. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan juga Allah tundukkan kepada kalian itu anhar, sungai-sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamaru da'ibain, dan Allah tundukkan kepada kalian matahari dan bulan da'ibain, yang dua-duanya itu beredar dalam garis edarnya. Maka ada metode hisab di dalam penentuan tanggalan Islam. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah juga tundukkan kepada kalian malam dan siang. Malam siang itu jamnya udah mesti. Matahari kemudian bulan muternya itu, pergerakan putarnya pasti gitu. Tidak melambat, tidak kemudian mencepat, jadi lebih cepat dan tidak melambat. Maka kata Imam Ghazali, orang pakai hisab itu akurat. Orang pakai hisab akurat. Meskipun nanti ada juga metode ru'yah juga ini dalam penentuannya. Tapi hisab itu yang pertama dilakukan hisab dulu. Sebelum dia ngelihat harus dihisab dulu kan. Harus dihitung dulu. Jadi sampai hari kiamat matahari ya muter gitu. Qamar bulan itu sampai hari kiamat ya kayak gitu juga. Kecuali nanti ketika satu hari sebelum hari kiamat ya, H-1 itu matahari udah mulai nggak sinkron, terbitnya mulai dari barat lagi. Jadi semuanya Allah tundukkan untuk kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan Allah memberikan kepada kalian manusia min kulli ma sa'altumuhu, segala sesuatu yang kalian minta. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kalian hitung nikmat Allah itu kalian tidak akan bisa ngitung. Kalau kalian hitung sumber daya ekonomi dari Allah itu kalian tidak akan bisa ngitung. Innal insana madzalumun kafar, sungguhnya manusia itu zalim kafar, juga suka ngingkari, itu sifat manusia. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sejatinya ayat ini mengisyaratkan sumber daya itu tidak terbatas. Terutama di dalam potongannya ini, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian ngitung nikmat Allah itu tidak akan bisa ngitung kalian. Terlalu banyak nikmat Allah itu, sumber dayanya terlalu banyak yang diberikan kita. Kita itu memanfaatkan sumber daya alam itu, minyak bumi atau misalkan tambang ya yang kita bor ke dalam itu. Berapa panjang bor yang kita tancapkan ke bumi itu? 12 km, lebih dari itu kita belum pernah nyoba kok. Padahal bumi itu 5.000 km loh. Kita baru menjamah 12-an kilometer saja. Bayangkan yang di dalam itu ada apa lagi, kita nggak tahu. Sumber daya yang apa lagi ada di dalam, lebih melimpah lagi. Itu baru bumi. Belum kemudian planet yang lain. Kita nggak tahu di bulan itu ada sumber daya apa. Di Mars, misalkan di Neptunus, ya, di matahari ini kemarin ada pesawat Indonesia ya, Indonesia, pesawat dari bumi itu sudah touchdown ke matahari kemarin. Nanti kalau teman-teman ngikuti NASA, perkembangan NASA itu kita sudah mengirimkan dari bumi itu satu pesawat khusus yang ketahanan panasnya sudah dirancang secara spesifik, secara khusus bisa menyentuh permukaan matahari. Mau bayangkan, matahari aja bisa disenggol sekarang sama teknologi. Itu kalau kita bisa eksplorasi, kemudian juga teknologi bisa masuk ke matahari, misalnya ada reaksi nuklir, fusi di sana bisa dimanfaatkan untuk sumber daya, bayangkan itu besarnya sumber daya itu. Jupiter yang planet yang tidak punya daratan itu bisa dieksplorasi, itu gas-gasnya di sana berapa banyaknya Jupiter. Nah, sumber daya itu tidak terbatas kalau di dalam ayat ini. Maka apa yang perlu dibatasi? Keinginan manusia. Saya tidak membahasakan keinginan manusia yang terbatas, tidak. Keinginan manusia kalau kita rujuk ke ayat yang tadi di awal ini, defaultnya apa? Dihiaskan rasa suka kepada benda-benda ini. Default memang. Tetapi ini tidak berarti keinginan manusia tidak bisa dibatasi. Maka bahasa saya di sini adalah keinginan manusia itu memang besar gitu. Tetapi dia bisa dibatasi. Sehingga sumber dayanya itu yang tidak terbatas. Keinginan manusia itu besar, kuat, itu kan luas, tapi bisa kok dibatasi. Buktinya banyak para wali, banyak para ulama, banyak para nabi, para mursalin ya yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa mengendalikan keinginan, tuh bisa kok. Rasulullah itu puasanya itu bukan sembarang puasa loh. Rasulullah itu puasanya puasa khusus dari yang khusus. Kita tuh puasanya awam. Puasa awam itu apa? Puasa awam itu kita cuma menghindari makan minum saja. Pikiran kita cuma makan minum aja.
Puasa lebih dari itu, level kedua. Kalau kita sudah masuk nanti puasa yang sifatnya tidak hanya menghindari makan minum, tapi menjaga mata, menjaga tindakan, menjaga ucapan. Gitu. Itu puasa yang level 2. Nanti masuk ke puasa level para nabi. Puasa level para nabi itu bukan cuma menjaga diri dari makan minum, dari mata yang melihat, dari tangan yang bertindak, dari kaki yang melangkah. Tetapi puasa para nabi itu adalah puasa menghindari hal-hal yang bukan Allah di hatinya. Kalau bukan Allah, tidak. Kalau dunia bukan Allah, tidak. Yang boleh masuk ke hati saya cuma Allah. Itu puasa levelnya level paling tinggi. Kalau kita belum bisa tuh sampai level kayak gitu, kita paling puasa kan mikir makan kita ini kayak apa gitu kan. Kemudian nanti buka puasa pakai apa. Kalau kita masih mikir kayak gitu, puasa kita masih level paling bawah itu, paling dasar. Tapi para nabi itu sudah bisa membatasi diri bahkan dalam level yang sangat tinggi. Kalau tidak Allah, tidak. Harus Allah saja yang ada di dalam hatinya. Kalau bukan Allah, tidak boleh ada di dalam hati. Jadi keinginan manusia itu bisa kok dibatasi. Ini kan paradigma ini berbeda, bertentangan dengan paradigma problem ekonomi yang ada di Barat tadi kan. Ini Islam memandangnya beda loh. Kalau di Barat, fokusnya adalah bagaimana sumber daya alam itu dimanajemen. Lalu apakah kemudian Islam tidak memanajemen sumber daya alam? Memanajemen gitu. Tapi yang dimanajemen justru dua kalau di dalam Islam, lebih dahsyat lagi. Bukan cuma sumber daya ekonomi yang dimanajemen, tetapi kebutuhan manusia, keinginan manusia yang tadinya unlimited itu bisa kemudian dijadikan limited, dapat dibatasi. Jadi kalau the basic economic problem itu yang human wants itu unlimited, kemudian resources itu jadi langka, ini bisa dibalik. Jadi sumber daya ekonomi itu bisa di manajemen, kebutuhan dan keinginan manusia itu bisa dibatasi. Ini perspektifnya timur kalau ini. Kalau saya kasih garis gini ya, ini timur ya. Kalau ini masuknya ke barat begitu. Nah, kalau di barat ini nanti ada juga yang membatasi bahwa economic problem itu ada di distribusi. Nah, meskipun ada juga tokoh-tokoh timur, misalkan Umar Sapra ya, dia memandang tidak semena-mena seperti itu juga. Jadi the basic economic problem ini bisa juga sesuai paradigma Barat bisa kok gitu kan. Buktinya apa? Misalkan di Tunisia, kasus di Tunisia. Nah, di Tunisia itu pernah terjadi kelangkaan sumber daya alam. Yang terjadi adalah kelangkaan sumber daya alam, bukan keinginan manusia yang terbatas atau tidak terbatas, tetapi asli kelangkaan sumber daya alam gitu. Yang terjadi memang tidak ada sumber daya alam itu di situ gitu. Yang waktu itu menjadi krisis di Tunisia. Dan itu terjadi di beberapa negara Eropa misalkan yang sempat mengalami titik resources itu langka bisa. Bahkan di negara-negara Afrika ya misalkan yang dia punya beberapa sumber daya alam yang potensial misalkan minyak, tetapi dari sisi yang lain dia tidak punya resources yang lain gitu. Nah, ini kan langka. Berarti masalahnya bukan di sumber daya alam dong, apa distribusi. Bagaimana distribusi itu bisa dilakukan dengan merata. Kalau di Barat kan dirinci lagi what product dan juga who for. Produk apa dan juga untuk siapa produk itu diberikan, dihasilkan. Nah, ini setidaknya gambaran sederhana bagaimana kemudian terjadi gap ya antara sumber daya ekonomi dengan kebutuhan manusia. Kalau ini paradigma Barat, kalau ini paradigma Timur. Kalau paradigma Timur itu yang cenderung dibatasi adalah wants-nya, keinginan manusia. Kalau di Barat itu yang cenderung dibatasi adalah resources-nya, jadi sumber dayanya, sumber daya ekonominya. Ini dua paradigma yang nanti akan menghiasi pemikiran dalam bidang ekonomik ya, dalam economic problem. Baik, saya kira itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Untuk presensi saya akan kirim sekarang melalui kolom chat. Silakan diisi melalui kolom chat, itu ada Google Form untuk diisi.
Baik, saya akan buka sampai nanti 5 menit ke depan setelah saya tutup supaya teman-teman bisa mengisi Google Form. Baik. Pertanyaan? Cukup ya? Baik. Kalau cukup, kita akhiri pertemuan ini. Sudah 46 menit. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan di pagi ini menjadi keberkahan bagi kita semua, dan teman-teman bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan juga dengan optimal. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Diisi dulu ya Google Form-nya sebelum meninggalkan forum. Baik, Pak.